Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sejatinya tafsir ya, karena ini tampaknya harus disampaikan ya, biar nanti ibu bisa memahami betul ilmunya. Karena ntar lagi insya Allah kita akan memasuki 10 Zulhijjah yang terpenting, dipersiapkan ilmunya dan dipersiapkan amalnya ya. Kaitannya dengan kurban atau udhiyah. Hanya saja di dalam kitab fikih itu disebut dengan udhiyah. Udhiyah itu adalah hewan ternak yang disembelih pada hari Idul Adha dan hari Tasyrik. Di tanggal 10 itu Idul Adhanya, hari Tasyriknya berarti 11, 12, 13 sampai sebelum maghrib atau ba'da asar. Jadi waktu Idul Adha itu berarti 4 hari ya. Terutama ketika yang hendak berkurban ada waktu itu. Berarti kalau sekarang tanggal berapa ini? Zulhijjahnya tanggal berapa? 7 Ustaz. Tergantung katanya mau Ahad atau Sabtu. Yang hari Sabtu 7 Ustaz. Ya. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, berarti 1 pekan lagi. 6 Juli. Jadi semua itu dilakukan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, ibadah karena Allah ya. Kemudian keutamaan kurban ini yang paling utama, amal yang paling bagus ya. Bahkan Nabi SAW ketika Isa menceritakan, tidaklah anak Adam itu melakukan suatu amalan pada hari Nahar Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah melebihi mengalirkan darah atau kurban. Maka hendaknya kalian merasa senang karenanya, senang. Jadi jangan bersedih hati ya. Karena inilah kesempatan kita untuk beramal. Jangan sampai tidak berkorban ya. Karena utamanya, paling utama itu di Idul Adha itu ya cuma itu, menyembelih hewan kurban ya. Keutamaan yang lain diantara adalah satu kebaikan dari setiap helai bulu hewan kurban. Dari Zaid bin Arqam, ia berkata, atau mereka berkata, wahai Rasulullah, apakah kurban itu? Rasulullah menjawab, kurban adalah sunnahnya bapak kalian Nabi Ibrahim. Mereka menjawab, apa keutamaan yang kami akan peroleh dengan kurban itu? Ya, Rasulullah menjawab, setiap satu helai rambutnya adalah satu kebaikan, satu helai, satu kebaikan. Mereka menjawab, kalau bulu-bulunya? Rasulullah menjawab, setiap satu helai bulunya juga satu kebaikan. Berarti berapa itu bulunya paling banyak? Kalau sapi berarti nggak ada bulunya. Ada, dia kecil, nggak seperti domba, nggak seperti kambing beri-beri ya, ya itu ya. Jadi satu helai itu satu kebaikan. Kalau dihitung jutaan itu ya, itu keutamaannya ya. Kemudian yang kedua, tanda keislaman seseorang, keutamaannya ya. Jadi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mendapati dirinya dalam keadaan lapang itu sudah punya rumah, punya kendaraan, punya HP, punya jilbab yang ganti-ganti, pakaian, punya pensiun. Pokoknya punya ya, anaknya sekolahnya yang mahal-mahal. Itu namanya orang mampu. Siapa yang punya kelapangan ini, kata Rasulullah,
lalu ia tidak berkorban, maka janganlah ia mendekati tempat sholat id kami. Itu ancaman. Bahasanya kita itu. Terus rasa sholat sisan loh, serang dulu. Malu-maluin aja katanya. Udah punya motor nggak mau beli seekor kambing gitu. Dan beli HP tau. HP-nya itu ngalahkan kambing coba kan. Lah ya, mau ngalahkan kambing nggak mau beli HP-nya ngalahkan kambing, nggak mau beli kambing itu kebangetan. Punya rumah, sudah punya tanah, anaknya sukses semua, nggak mau korban. Ancamannya kata Rasulullah, kamu jangan dekati tempat sholat. Kata Rasulullah begitu. Tanda keislaman orang kalau Islam yaitu rasa kok kan teori. Ya dah, jadi kita itu kan kebanyakan wacana ya. Ustadz, setan ini ganggunya pintar sekali. Kalau korban tuh ada aja pertanyaannya. Ya, mana yang lebih utama Ustadz? Lebih atikoi, setan mana gangguannya? Ustadz, daftar ulang anakku belum Pak Ustadz, gangguan lagi. Ya begitu terus memang. Kita nggak punya keinginan untuk berkorban, ya begitu nanti akan dilemahkan oleh hawa nafsu kita. Ya. Nah ini harus berkorban lah. Kalau nggak bisa seperti dia seekor kambing, silakan dipilih. Ya, yakin semua kita mampu ya. Harus mampu. Karena itu untuk bekal nanti untuk kita di hadapan Allah akhirat kita hanya itu saja yang kita dalami. Orang minggur jadi panitia ngiris daging itu benar. Menangani ngiris daging. Jadi untuk bagian mana? HP-mu namuni itu pulsa 100.000 sebulan aja ringan kok. Alasan apa nih? Bagi tanam itu kira-kira gimana kita? Kamu mau cari alasan apa? Ayo. Pensiun wes, itu atur-aturan. Contoh itu ya, agar kita termotivasi. Rasa nesu Bu kalau saya ngomong gini, kamu kalau nesu ya kalau saat ini memang penyakit isinya. Sisan gitu. Kalau ngaji sama saya nggak boleh gampang tersinggung, jangan sakit hati. Ini sebenarnya obat terapi ya. Ya korban lah. Memang setan tuh pintar sekali ganggu. Saat-saat seperti diganggu betul. Alasan pandemi lah, nah itu mah bis tumbuh kan. Pandemi 2 tahun Pak Ustadz kerjaan, nah emang begitu ya. Padahal dia masih punya ya. Kalau perlu gelang-gelang ibu itu jual itu. Oh iya lah. Ngapain gelang-gelang dipakai terus tapi hanya kita untuk pamer, nggak dapat pahala. Tapi kalau dijual diganti dengan kambing itu jauh lebih mulia. Allah ya, itu tanda keislamannya. Jadi kalau kita mau niteni saudara kita, tangga kita itu Islam dasarnya di waktu korban kelihatan. Oh, ada yang rumahnya tingkat ya nggak mau korban, punya mobil nggak mau korban. Kalaupun korban terpaksa dia, nah yang diberikan hewan-hewan kecil sekali, yang buru-buru dan seterusnya, yang kurus lagi ya. Berarti ya Islamnya sebatas itu. Yang ketiga, menyembelih korban termasuk amal saleh yang paling utama. Tadi sudah disebutkan tadi ya. Yang paling utama itu ya ketika di tanggal 10 nanti setelah sholat dan khutbah itu yang menyembelih itu yang paling utama ya. Bahkan dia lebih baik daripada bersedekahnya seseorang dengan seekor kuda. Kuda itu kan harganya mahal itu. Kalau misalnya dia bersedekah di tanggal 10 sampai tasyrik itu nilainya 1 miliar, itu belum seberapa.
yang paling utama dia harus mengalirkan darah, itu yang paling bagus. Ya, silakan dipilih harganya. Ya kalau mau bagus, pahalanya bagus, yang paling bagus hewannya. Jangan asal-asalan. Silakan. Ikut di 1/7 sapi, ya, atau 1/10 unta. Kita kan nggak punya itu ya. Ya, di sono ya, di Saudi atau di negara-negara Arab. Kalau nggak mampu juga ya sudah, kambing saja lah itu. Jadi hewan-hewan ternak itu telah disepakati dan ditetapkan dalam syariat. Unta, sapi, atau kambing, 3 itu hewan ternak. Ya. Kerbau nanti saja terakhir kalau nggak ada yang sah. Cuman kadang kalau kita nyembelih kerbau itu asing itu saja kan. Coba ada yang berani nggak nyembelih kerbau? Nanti jadi pembicaraan toh. Lalu nanti sapinya sudah kena PMK semua. Baru kerbau keluar. Sekarang ini memang modelnya lagi keluar penyakit PMK. Apa itu PMK, Bu? Alasan lagi gangguan nanti PMK Pak Ustadz itu padu diragil korbannya semua. Serasa alasan, nggak terima alasan, ya terserah. Itu bedak ya larang-larang. Masa nggak beli, nggak mampu sudah itu banget. Ya semangat lah. Nah itu yang akan kita bawa di hadapan Allah. Yang keempat, membawa misi kepedulian pada sesama, mengembirakan kaum duafa. Hari Raya Kurban adalah hari untuk makan, minum, dan zikir kepada Allah. Memang acaranya ayam tasrik itu ya makan, senang, memang harus senang. Yang lebih senang itu sudah berkorban, dia juga menikmati, bisa berbuat kebajikan. Itu puncak-puncaknya di situ. Nah, makanya silakan ya. Jangan senang kalau jadi panitia mengiris-iris daging ning ra korban padahal gue duwe HP gitu. Rasanya beda. Ya. Harus semangat ya. Memang acaranya ini makan, ya silakan ibu yang pintar masak, diolah, masaknya jangan itu aja ya. Divariasi, ya Bu. Sate itu ya, sate yang lembut. Kalau tua kan sudah giginya sudah lain. Bumbunya yang enak, itu kan. Jadi panitia itu jangan asal-asalan. Semangat sekali ibu-ibu tuh panitianya masak bakso, nah ono rasane, buat menyenangkan orang gitu loh. Bukan dikritikin asu biasanya kan gitu. Masak yang lain yang bagus, kecuali nah itu daging dewe sekarangmu ini dagingnya orang untuk nikmati orang banyak. Masaknya yang bagus, yang punya ahli buat rendang buat yang bagus. Nah, itu nanti orang bisa merasakan kenikmatan di situ. Jangan asal-asalan. Seringnya kan begitu. Maka nanti nggak usah heran kalau setiap hari itu masih makanannya kambing ya. Dari tanggal 10, 11, 12, 13 kemana-mana kambing. Memang acaranya kita makan-makan, bukan acara ceramah. Memang tidak ada ceramah. Makan. Hari libur pengajiannya. Libur pengajiannya. Iya, aslinya memang gitu. Kalau gitu ada momen kayak gitu libur. Iya. Nah, ibu-ibu diundang, Bu, kita datang makan bareng-bareng pengajian. Nah, jadi gitu caranya. Orang yang pengajian rana panganannya misalnya. Lah kan mestinya kalau Idul Adha itu kenanya dengan keluarkan ahli keahlian masing-masing biar merasakan. Mau disemur, mau diapa itu terserah Anda. Yang penting bisa mengukur di gitu aja kan. Ya kalau sekiranya makan dikit sudah cukup ya sudah. Ya. Kalau kulkas sisanya. Ini acaranya ini ya Bu ya. Nanti kalau acara selama 10, 11, 12, 13 itu acaranya makan minum enak-enak gitu. Ya. Di antaranya kepedulian bagi orang-orang duafa, orang-orang yang lemah yang nggak bisa beli daging seneng gitu. Makanya perlu perhatian bagi kita ya, agar kita selalu bisa mengembirakan orang lain. Sosialnya kan di situ Bu. Atau sebagian dari syiar ajaran Islam termasuknya ya. Jadi
Syiar kita itu nampak di situ. Maka di tempat tinggalnya masing-masing berapa sapi yang sudah masuk? Ada 4, ada 6. Ada 4, ada 6 ya. Yang di Azikro itu sampai 11 sapi. Azikro, Fajarinda. Gitu. Di kita kemarin yang sudah masuk 13. 13 yang pribadi itu 2 orang. Warga itu dapat 1,2. Setiap RT 1 orang rumah dapat segitu. Itu belum nanti yang panitia itu nanti ditambah mangannya. Itu memang 1,2 kilo. Iya, 1 kilo 2 on. 1 orang. Yang lain nanti sisanya dikasihkan untuk apa? Orang-orang yang biasa dari luar biasanya datang yang proposal masuk. Kasih. Pondok-pondok. Iya, semacam ya. Nanti kita seleksi dulu ya, seleksi dari panitia ya. Kasihkan semua ya. Syiar itu di situ guys. Jangan pelit-pelit. Kalau makan nggak boleh, panitianya khusus makan untuk panitia nggak boleh. Siapapun datang dikasih. Misalnya kalau buat bakso yang banyak, orang anak kecil kasih. Kritisi panitia. Ini untuk apa? Kenapa kamu ngambil datin untuk masak-masak? Kalau untuk panitia itu berarti upah, nggak boleh. Panitia kurban dengan panitia zakat itu berbeda. Ya. Jadi kalau mau masak-masak semua dapat. Siapa yang mau bukan panitia atau panitia semuanya boleh merasakan. Memang begitu. Ayo dimakan. Tidak ada istilah ini jatah untuk panitia. Nah ini memang buruknya panitia nggak paham ilmunya kan gitu. Syiar ini harus terus dilakukan. Bahkan orang Nasrani pun boleh dikasih. Itu syiar kita. Jadi ini kabar gembira. Ya. Kemudian yang keenam mengenang ujian kecintaan dari Allah kepada Ibrahim alaihissalam. Ya, ini salah satu untuk mengenang bagaimana ujian ini cukup berat yang dihadapi oleh Ibrahim alaihissalam. Lama tak Allah karuniai ya keturunan dari istrinya Hajar. Ya, istrinya Ibrahim berapa bu? Wah, yang pertama namanya siapa? Sarah. Karena Allah berikan keturunan, akhirnya menikah lagi dengan Hajar. Yang kedua, qadarullah dikaruniai seorang anak. Baru aja senang-senangnya dengan seorang anak, perintah untuk menyembelih. Tapi dia senang kan? Nah, itulah bukti kecintaannya Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi berkorbannya itu maknanya apa? Harus siap kalau untuk di jalan Allah. Nah, itu ya. Cuman seekor kambing, seekor sapi mah selama ada uang harus siap. Ngapain kita pegang harta itu? Nggak ada manfaatnya. Ntar keburu mati kita. Buru mati bukan untuk di jalan Allah nanti sama ahli warisnya. Jangan-jangan dimakan toh. Makanya jangan lama-lama memegang harta benda. Kalau ada keperluan penting fisabilillah cepat keluarkan saja. Apalagi di saat-saat semacam ini. Ambil, udah beli belum? Ya, makanya boleh kita memberikan hadiah kepada orang yang nggak mampu. Misalnya ada tetanggamu nih, dia mau kurban tapi nggak mampu, kamu kasih hadiah. Ini saya kasih hadiah kambing untuk kurban kambing, boleh syarat itu. Kamu punya uang berapa? Punya 1,5. Ya wes sisanya tak tambahin untuk korban. Tidak apa-apa. By name-nya dia. Nah gitu ya. Jadi masalahnya semuanya itu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ini kan sudah familiar ya ujian cintaannya. Maka keluarga yang ideal itu ya keluarga seperti Ibrahim. Ayahnya saleh, istrinya salehah, anaknya saleh. Jangan seperti nabi-nabi yang sebelumnya kan ada ayahnya saleh, istrinya maksiat, anaknya maksiat. Ya, naudzubillah min.
Ada semuanya, ayahnya maksiat, istrinya maksiat, anaknya maksiat. Sopo? Sopo? Jahal, Abu Lahab. Jangan dicontoh. Ya mudah-mudahan janganlah kita seperti istri atau keluarga nabi-nabi terdahulu. Itu mungkin ujian buat Allah berikan kepada para nabi terdahulu. Kemudian hukum korban wajib akan disebutkan dalam fikih itu bagi orang yang berkelapangan sampai begitu ya, wajib. Kemudian ada hadis yang lain, makanya ini termasuk kesimpulan hadis ini, para ulama menyebutkan sampai wajib itu sampai kalau kamu mampu tapi kamu nggak mau korban itu namanya jangan mendekati tempat sholat kami, jangan dekat-dekat kamu ya. Itu berupa pengambilan dalil menjadi wajib. Tapi yang kedua, hukum yang kedua ini yang dipegang oleh semua ulama sepakat hukumnya tidak wajib. Kalau wajib nanti orang yang tidak punya jadi berdosa. Ya, jadi diambil hukumnya yang di sini yang sepakati sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dikuatkan, hampir mendekati wajib tapi tidak wajib. Seperti hanya 2 rakaat sebelum subuh. Itu lebih baik daripada dunia seisinya. 2 rakaat ya. Nah, itu sholat sunnah fajar ya. Itu lebih baik daripada mobil, daripada rumah, dari hartamu, dari gajimu, dari pensiunmu. Itu lebih baik lagi. 2 rakaat saja. Makanya jangan sampai ketinggalan 2 rakaat itu ya. Nih. Inilah hukumnya menjadi sunnah muakkadah. Ada dalil yang lain menyebutkan, aku dikatakan oleh Abu Sarihah, aku melihat Abu Bakar dan Umar sementara mereka berdua tidak berkorban. Nah, ini menunjukkan berarti korban itu tidak wajib. Ya. Ibnu Hazm berkata tidak ada riwayat saya dari seorang sahabat menyatakan bahwa korban itu wajib. Itu secara fikih, tapi hanya sebatas sunnah muakkadah. Berarti sunnah ya? Ya. Sepakat? Sepakat. Nah, berarti rasa dilaksanakan. Dapat pahala. Gitu kan? Jadi cara memahaminya jangan begitu. Ya, kadang orang begitu, sunnah ya. Begitu. Sunnah nek ora dilakoni kan enggak dosa toh. Itu cara pandang yang rusak. Dilaksanakan ya. Kenapa? Karena kita akan mendapatkan sahabat Rasulullah kalau kita mengamalkan yang sunnah. Hanya sholat sunnah itu diamalkan, ya. Itu hikmahnya di situ. Jangan hanya mengamalkan ya puasa sunnahnya saja, ditambah dengan amalan sunnah yang lain. Rupanya iya, sedekahnya iya. Pokoknya dijalanin terus saja. Nggak usah sedih kalau mendekati hari raya Idul Adha itu. Senang ya. Setiap pagi Rasulullah SAW mengutus 2 malaikat, yang satu berdoa, ya Allah berikanlah ganti bagi orang yang berinfak, dan yang kedua berdoa, ya Allah berikanlah kehancuran bagi orang yang menahan hartanya. Ini orang pelit, nggak mau korban ini. Doakan oleh malaikat. Mulanya sing korban pelit. Habis dari sini nggak punya duit, gelangnya dikeluarkan, langsung ditukar dengan uang. Setelah itu langsung menuju, jangan menuju tempat lain, langsung sasarannya tempat penjual. Kalau enggak, datangi panitia kalau masih ada lowongan untuk sepertujuh sapi. Kalau enggak, ya kambing saja. Langsung di DP, siapkan, ntar diantarkan ketika 1 hari sebelum hari hanya. Nah, harus ditekati ya. Yang jadi berat biasanya, karena kita nggak nabung. Ya kan yang ngelihat berapa per A, 3,5 juta, terus langsung mumet ya. 3,5 juta. Memang idealnya panitia pengurus masjid juga cerdas, pengajian. Kalau perlu nanti dibuka setelah ini tabungan kurban per individu. Nah, ya.
1 bulan sekali 10.000, atau 1 pekan sekali 20.000. Nggak terasa itu nanti pas hari hanya mendekati korban yang akan datang itu paling nambah sedikit. Memang yang bikin pusing itu nggak ada itu, belum mitos kemarin larang. Nah, itu yang memang setan yang begitu. Silakan ya, itu di manajemen sendiri ya. Yang digunakan apa hewannya? Hewan kurban apa? Ternak, unta, sapi, kambing, dan tidak boleh selain itu. Ya. Ayam nilainya sama nggak boleh, kuda juga nggak boleh, bison nggak boleh, semua nggak boleh. Yang bolehnya hanya unta, sapi, kambing. Ya, kambing ini mau kambing Jawa atau kambing Jawa sama saja ya, tidak jadi masalah ya. Bahkan ulama sepakat semuanya, kalau tidak menggunakan hewan ini maka tidak sah. Maka ketika ada pertanyaan, kalau kerbau gimana Ustaz? Ini sih sapi. Soalnya kalau ada di mana di Kudus ya, Kudus kan sapi nggak boleh ya. Kerbau di Bali juga. Jadi kalaupun mereka korban nanti biasanya di luar. Ada model itu masih ada ya. Kalau di mana di Bali itu nggak bisa ya, karena menurut mereka itu kan itu sesembahan mereka. Ya sudah, mereka paling menyembelihnya di luar itu ya, sapi di luar dan seterusnya ya. Ya gimana lagi ya, makanya kita ini bersyukur di sini bisa menyembelih sapi. Bahkan Syekh Utsaimin menyebutkan begini, jika seandainya ada orang yang berkorban dengan jenis hewan lain yang lebih mahal daripada jenis ternak tersebut, maka korbannya tidak sah. Pun itu baik. Andaikan dia lebih memilih untuk berkorban seekor kuda seharga 10.000 real, 1 realnya itu kurang lebih 4.000. Berarti berapa itu? 40 juta. Berapa? 40 juta. 40 juta. 40 juta ya. 40 juta. Sedangkan seekor kambing hanya 300 real. Berarti berapa? 300 kali 14. Ya, di sana murah bisa gitu. Harga kamu murah. 1,2. Real ya 1,2 ya. Iya kan? 12. Iya. Itu 200. Kalau di sana kan murah sekali. Kalau di sini ya 2,5 lah. 2 juta udah dapat. Itu lebih baik bagi dia daripada berkorban dengan seekor kuda yang harganya 10.000 real. Seekor kambing. Ya. Berarti yang distressingkan itunya hewannya. Unta, sapi, kambing, ya. Seekor kambing untuk 1 keluarga. 1 ekor kambing 1 keluarga. Pahalanya mencakup seluruh anggota keluarga, meskipun jumlahnya banyak atau bahkan yang sudah meninggal dunia. Jadi yang meninggal dunia juga ikut. Nah, seperti saya misalnya ya. Saya korban seekor kambing atau seperti sapi, ikut istri, anak, ayah saya yang sudah meninggal, atau ibu, saudara, mbah ikut situ. Nah, sebenarnya gitu keluarga. Ya. Maka pada masa Rasulullah SAW, seseorang suami menyembelih seekor kambing sebagai kurban bagi dirinya dan keluarganya. Ada cukup. Ini dikasih keringanan, satu sudah cukup kambing seekor kambing. Maka nama itu sudah salah satu suami itu istrinya juga ikut, tenang aja. Kadang di masyarakat itu mosok sing disebut jenengmu terus, dari pindah bu jenengku, Indonesia ini aneh-aneh nggak? Besok tahun ngarep yang menunggui anaknya cemburu, mosok yang jeneng bapak ibu. Aku ora tahu, padahal aku sing hukum ya anaknya. Nama saja, semuanya dapat pahala. Kalau atas nama istri, berarti suami kan juga ikut dapat pahala kan? Iya.
Biasanya kalau itu lebih diprioritaskan adalah Suami. kadang istri itu ya itu merasa kayak nggak dapat pahala. Ya. Dapat, tenang saja. Nah ini sampai Ustaz, ini, katanya kalau korban itu hanya untuk nabung dalam satu lingkup keluarga. Misalnya saya punya anak, terus anak saya itu di rumah sendiri atau di kota lain itu tidak bisa masuk di dalam saya. boleh saja satu saja sudah cukup. Ya, tapi kalau dia punya kelebihan harta, Tidak, itu katanya itu karena dia itu sudah sendiri, tidak merupakan satu keluarga dengan saya, itu tidak boleh dimasukkan ke dalam. Misalnya saya punya itu untuk mencakup keluarga saya itu hanya keluarga yang satu rumah dengan saya. Ya. Yang di luar itu tidak, itu gimana? tidak begitu ya, sama saja namanya keluarga tidak harus satu rumah. Tidak harus satu rumah. Beda rumah 5 terus bilang. Selama dia masih ada hubungan nasab keluarga, itulah keluarga. Jadi ibu nggak usah khawatir ya Bu ya. Tanya lagi, misalnya anak kita sudah keluarga itu gimana di Tangerang sana, dia nggak punya, itu saya korban, boleh nggak itu keluarga itu? Ya boleh. Boleh. J. Boleh Bu, boleh. Terus satu lagi ya sisanya. Tadi Ustaz yang dijawab bahwa kalau daging itu dimasak untuk semuanya. Padahal daging itu kan boleh dibagikan, misalnya dari disembelih terus dimasak sebagian untuk yang bekerja di situ membantu di situ. Itu katanya itu juga tidak boleh karena itu kan korban. Kalau mau masak ya harus misalnya diberikan kepada siapa dulu, baru yang itu tuh baru dimasak. Itu gimana Ustaz? Jadi konteksnya panitia tidak boleh mengkhususkan masaknya hanya untuk panitia, itu nggak boleh. Ya, intinya di situ saja. Meskipun ada membolehkan, tapi kalau ada membolehkan, kalau memang dia belum dapat bagian mungkin bisa. Tapi kan saya rasa panitia semua udah dapat ya. Biasanya kan udah disendirikan. Setiap rumah itu kan dapat. Biasanya kalau ada waktu nyembelih itu kan mesti ada masak-masak untuk makan seluruh yang ada di situ. Nah, yang penting jangan hanya khusus panitia. Semua saja, bukan panitia pun boleh makan. Jadi kalau ada orang datang dan aku lapar, kasih. Diambilkan dari daging yang belum dibagikan. Gitu. Iya, boleh, nggak apa-apa. Tidak boleh dibawa pulang. Nah, itu ya. Itu udah mau fokus belum mulai ya. Fokus. Senangan yang bungkus itu. Ya Allah, kadang sedih saya dengan fenomena yang terjadi kenyataan gitu ya. Padahal di rumah udah dikirimi loh paling gitu. Saya mikir mah aja gitu. Deleke. Ya langsung deleke lah ya macam-macam lah. Nah, kasihan orangnya. Malah kasihan amal dia gitu, amal orang yang padahal sebenarnya kan kita itu bekerja itu dalam rangka ibadah supaya dapat pahala, supaya dosa-dosa diampuni. Mungkin kita masuk surga itu gara-gara ngirisi daging loh, gara-gara nyembunyi kira itu. Sudah oleh Pak Ustadz, tidak boleh, itu bukan hakmu, kecuali yang sudah dibagikan di rumahmu, nah itu urusanmu. Jadi kita nggak boleh gitu ya. Meskipun ditawar tat milih tat, no. Itu kalau anda dimasak bersama, makan bersama dengan siapapun, jadi boleh. Kalau sendiri nggak boleh. Makanya panitia tidak boleh meminta jatah khusus. Karena ketua panitia pun jatuh jalan minta jatah satu empok lidah sapi, yang lain menjadi buntut. Ini emang bagi-bagi daging apa caranya? Ya begitu. Nah, ini panitia tanggung jawab. Masih ada di situ, dan kalau tidak ingatkan, kamu ikut rusak. Jadi kita ingatkan,
terserah mau marah di urusannya belakang, sebetulnya begitu. Makanya Pak Ustaz, kita seandainya minta untuk, tapi bagian kita yang dapat dari sana diambil sebagian gimana? Lupa, istilahnya kan kalau di kita kan biasanya dapat daging 3 kilo. Oh yang sohibul korban. Iya. Korban. Gimana? Terus tapi kita minta buntut. Ya. Boleh nggak? Ya satu, kalau mau minta jangan dadakan, ben panitia mumet. Biasanya kan teknis saja itu ya. Makanya bagi panitia harus cerdas, jangan cuma kasih apa. Jadi jatahnya kan macam-macam tempat ya Bu ya. Ada yang sohibul korban itu ada yang dikasih 3 kilo, 5 kilo, macam-macam lah ya. Jadi mintanya panitia nawarkan, ibu mau mengendaki apa lagi? Enggak apa-apa, harus tawarkan. Panitia wedi bagian apa? Lho ngono toh. Orang berkorban itu harus dimuliakan. Mosok dipadake tempat dagingnya kalau sing ora korban. Saya minta kritisi panitia. Jangan samakan, kasih besek yang bagus. Oh, yang korban harus begitu, dimuliakan mereka. Karena korban protes apa itu bukti memuliakan orang berkorban. Tidak semuanya orang mampu, ya kan? Berikan besek, kasih daun, tak terserah, di format yang bagus. Pilihkan daging yang terbagus. Memang begitu aslinya. Kita asal-asalan panitia ini ngawur. Udah berkorban itu daging putih kabeh. Nggak betul itu cara panitia itu kerjanya. Memang orang yang berkorban itu diistimewakan. Awal itu korban ya mati. Jalur tidak daging khusus. Maka ada daging-daging yang bagus dalam sapi itu. Karena belum tahu toh. Saya dapat ilmu ini dari orang jagalnya sendiri. Jadi ada daging yang bagus yang untuk pengkorban itu mesti disukai. Ada khas yang biasa posting itu loh. Iya, nggak tahu toh, melane. Ada tim panitianya carikan daging yang terbaik untuk sohibul korban. Jangan asal-asalan. Musim-musim potong daging 3 kilo, 5 kilo Pak Ustaz. Campur nggak jelas itu ya. Kasih yang terbaik. Iya memang itu hak mereka. Kalau kita ini misalnya nggak korban ya dapatnya ya harap dimaklumi. Mungkin tuh gaji apa? Ini ada khusus ya. Daging yang bagus. Kemudian makanya misalnya kalau seperti 7 sapi itu kan 7 orang. Jadi kalau minta buntut potong 7, tak 7 bagian. 3-nya dikasih tak 7 orang. Hati ini potong dari pintu. Tak. Orang saya ini sing ra korban kowe. Ya memang begitu, memuliakannya di situ. Nah, ini ilmu ini kan kalau nggak disampaikan gitu kan panitia ini malah sing apik-apik panitia ini sing orang korban. Nah, sekarang mindset itu dirubah. Biar nanti mereka korban itu senang tau. Dapetnya tulang tok, banyak tulangnya, dagingnya mana? Ya meskipun mereka ikhlas tapi mereka kalau tahu ilmunya dia bisa. Maka kalau minta tuh jangan sudah terjadi nanti kadang menjadi ruwet kadang. Meskipun boleh, cuman hati-hati kadang panitia juga sibuk dan capek. Kalau minta sejak ibu mau mendaki apa? Catat. Kalau daging sudah standar, 3-nya ya Mas ya. Ya. Artinya kan sudah jelas. Wes ojo tekan dindil jaluk. Saja. Jadi kalau daging itu jelas ya, daging kasih ikan, lalu untuk satu dari nanti udah begitu. Aku ikhlas dari tak larang jaluk begitu wae kepengen terganggu setan dari tangganya. Kowe kok orang jaluk iku yo apa panitia. Ikannya sudah habis. Iya korban loh, salah modem toh. Nah, mintanya jauh-jauh. Disusulkan cepat ya. Biar panitia bisa membersih, fasilitasi orang yang berkorban terus begitu.
Ya. Maksudnya kapalnya jadi bagi saja. Dibagikan orang sepertiga untuk dirinya yang berkorban. Kalau yang berkorban udah mau silakan, tapi kebanyakan kan nggak suka ya. Kasihkan orang. Mungkin kalau dikasih individu karena nanti cemburu yang lain gitu kan. Itu pertimbangan manfaat madara juga. Jangan ini khusus yang kepala untuk jatah rombongan ibu-ibu. Cumono bapak yo meri ngono lah. Kasihkan yang kira-kira lebih membutuhkan keluar. Satu panti. Kalau ngasih jangan kepala tok. Yo kepala, yo kulit. Jadi seneng ngono lho. Sapa saya ngolah kepala? Ono PNK. Nah, panitia usahakan bukan untuk jual beli ya korban itu. Korban itu semua dibagikan. Memang Rasulullah melakukan itu, bukan dijual beli. Ada panitia katanya dijual kan, terus nanti dapat uang dibelikan daging. Itu tidak mengikuti tuntunan Rasul. Wes jangan dilakukan. Pokoknya dibagikan, terserah ngasihnya kemana. Ya. Panitia harus amanah. Panitia amanah enak bu, nggak ada yang susah kita. Itu ngurusi gitu-gitu kalau di tempat yang lain gitu. Ustaz minta kepala untuk siapa? Kalau untuk individumu nggak boleh. Ustaz tetangga saya nanti mau diolah banyak tangga, oke ambil, kasihkan saja. Yang penting untuk kebersamaan. Jangan individu. Kalau individu nanti ya namanya manusia itu kan ya yang lain gak dikasih jadi hasad dengki gitu. Hah? Boleh kalau mau sang sahibul korban mau minta boleh kalau mau. Cuman dibagi 7 nanti. Kalau potong 7 kan. Ya sama saja kalau mau. Kalau kambing kan individu ya boleh. Kambing kepalanya kan kecil. Sapi bagi 7 ya. Biasanya jarang sih kalau pengkorban itu minta kepala sapi jarang. Jadi yang penting daging 3 paling itu aja. Kasihkan itu. Kulitnya juga gitu ya. Makanya kadang yang jadi fitnah itu kan urusan kulit, urusan kepala itu fitnah. Makanya panitia jangan coba-coba bermain bisnis, nggak boleh ya. Nah ada panitia juga pinter dia nelpon orang luar, uangnya, uangku, engkau ya, tak tukune aku apa? Kamu nanti atas namamu, tapi saya bayar dulu, dan nanti dipotong lagi. Itu bisnis itu. Kasihkan kuliah Al-Quran, kuliah apa? Mahat Ali. Menghafal Quran. Nanti kalau jual gimana mereka Ustaz? Gak apa-apa. Jadi masalah. Mungkin lebih bermanfaat untuk mengelola. Kelemahan kita tuh belum ada tempat mengelola kulit. Kulit itu bagus ya. Biasa untuk gudeg lecet ya. Saya nyari-nyari pabrik itu, nanya-nanya itu belum ketemu. Kalau ketemu bagus. Misalnya ada 13 kulit sapi. Gandake, ya kan? Nanti jadi apa? Kerupuk kulit raja tadi, bungkusi bagikan lagi. Orang dibawa pangan mau kasih. Nah, inilah korban itu siarnya begitu. Menurut saya kita belum punya. Ada. Biasa jual raja itu katanya ada sendiri. Berdasarkan jalan itu. Ada. Gak bisa didandake orang. Bisa didandake. Dia ambilnya ada perkembangan sudah sangat besar bertambah besar. Kalau misalnya kita punya kulit sapi 3, bisa nggak didandakan di sana? Artinya diolah sana, nanti kita keluar dapat rumputnya. Tanyakan dulu aja. Kalau ada itu bisa dimanfaatkan gitu. Jadi kan kalau begitu kan nanti
Nanti misalnya, oke, nanti misalnya biayanya berapa? Ya dapatnya separuh sini, biayanya dari persen, nggak apa-apa. Mungkin dapat bungsi kasihkan yang ada itu kan berman. Kalau bagi korban yang kalau kayak di Arab Saudi itu kan buat biasa banyak, terus kita buat inovasi kalengkan itu apa namanya? Boleh. Tak jadi masalah. Dan itu membagikannya anytime, maksudnya nggak pas pada saat hari itu. Boleh. Nah, nggak apa-apa. Memang ada hadis dahulu ya, pendapat itu dihabiskan, kemudian hadis itu dimaksud dihapus. Ya, kalau dihabiskan, siapa yang mau makan 10 kilo 3 hari 4 hari coba? Mungkin 1 kilo tidak pusing ya. Ini prinsipnya boleh disimpan. Tidak harus dihabiskan. Memang ada di masyarakat pahamnya dulu karena nggak tahu ilmunya, dihabiskan 3 hari 5 kilo kan daging sapi gitu. Nah, bisa disimpan ibu-ibu, masak 1 kilo hari ini tau, masak yang enak kasih tangganya. Nah, sedekah lagi di bulan Hijjah, habis masak lagi. Datang tamu untuk daging kamu ambilkan. Nah, gitu caranya itu sekali. Ngapain juga penghuni kulkas? Penghuni kulkas, istri ke mati mampu. Emang gitu lah. Kambing hanya boleh untuk 1 orang, sapi untuk 7 orang, unta 10 orang. Yeah. Kalau mamanya ini mensikapi yang perbedaan dari rayanya. Kalau mamanya ada seorang yang sudah ikut rombongan sapi itu di suatu masjid yang dia akan hanya hanya 1. Kemudian ada setelah tanggal 1 Zulhijjah itu kan ada pengumuman bahwa ada 2 hari raya. Terus kemudian orang ini mantap yang hari Minggu. Padahal kan hewannya itu sebenarnya solusinya bagaimana? Ya keluar dari situ, diambil. Mereka sudah bilang. Ya panitia harus cerdas, harus dimaklum dulu. Ya dong. Tapi berarti nggak sah ya kalau sah? Ya nggak sah no, karena dia mengambil hari-harinya hari Ahad, ya toh. Nah, sementara kan di situ hari Sabtu. Yang pertama untuk memahamkan, ini maksudnya yang diributkan itu ya. Sabtu ke Ahad, saya pahamkan. Kemarin di masjid juga gitu. Gimana Ustaz? Saya pahamkan dulu pada kalian. Ini perbedaan pertama. Ya. Saya balik tanya sama jamaah. Yang menjalankan hari Sabtu benar apa salah? Benar. Oke. Kalau ada yang menjalankan hari Ahad benar apa salah? Benar. Sudah bisa pahami? Tolong pahami itu dulu saya bilang. Kalau nanti saya putuskan hari Sabtu benar apa salah? Benar. Kalau saya putuskan Ahad benar. Selesai toh? Nah, jadi masalah toh? Nah itu yang dibahas. Kita nggak usah bicara mempertahankan hujah, nanti emosi toh isinya. Iya, hanya saya paham itu nggak jadi masalah sih. Ini tergantung kesepakatan kita saja. Ya istilah nggak bisa dipaksakan. Ada yang ngotot pokoknya di Sabtu, wah yang ada ya panas. Nah, itu di panas toh, dipahamkan makna perbedaan dulu. Kalau sudah meyakinkan benar, ya itulah. Memang hanya itu ada di Indonesia masalahnya. Nyambung ini ya, karena yang 2 itu ikut di dalam 7 bagian itu. Kebetulan dari 7 bagian itu dia menyembelihnya hari Sabtu. Ada dia berkeyakinan untuk itu. Kalau memang tadi benar tidak untuk diambil, tapi kan kita tidak bisa mengambil itu saja karena kita merupakan bagian dari itu. Kalau ambil, mungkin saja kita tidak ambil, itu gimana? Ya. Kalau kita ikut di situ, sedangkan kita masih sholatnya hari Minggu, berarti itu kan sedekah besar, tidak menjadi korban. Itu gimana? Ya sekarang maunya sedekah atau korban? Ya kalau dia mau korban ya panitia cerdas, nggak usah marah-marah juga, panitia biasa. Ya tak? Lah panitia tinggal nanti panitia kan kalau ada uang kas atau sedekah dari panitia semua, udah kita iuran kita tutupi yang 1 itu, selesai tak? Nah, ya tak?
Jamaahnya atau panitianya bisa saja iuran untuk menutup yang itu. Nah, iuran kan gampang, tapi bukan dikatakan saat itu nanti korban sedekah. Kenapa? Karena saudara kita kan butuhnya di hari kan longgar semua toh. Saya rasa kalau cuma ngumpulin uang segitu dipahamkan jamaah bisa, ya toh. Kita butuh 3,5 juta, tapi saudara kita ternyata besok ya harus legowo semua. Kita juga nggak usah tidak usah memaksa nota, dikasihan dia mungkin ya dia punya pendapat yang lain, tidak apa-apa, longgarkan. Satu lagi, kita ada keyakinan bahwa puasa Arafah itu kan mengadu di dalam Arab biasa, karena itu harusnya kebetulan hari Jumat Agung yang menjadi haji akbar. Nah, padahal kalau ada yang sholat hari Minggu, berarti dia kan nanti puasanya hari Sabtu. Itu gimana Ustaz? Karena ada juga yang menganjurkan kita puasa hari Jumat dan Kamis. Nanti misalnya mau sholat hari Sabtu atau Minggu, nggak boleh diurutkan. Pilih salah satu. Kalau dia mau hari raya hari Sabtu, berarti puasanya hari bar poso ya bodoh ora diselang. Oh, aku mau sholatnya hari Ahad, tapi puasanya Jumat, enggak boleh. Itu dari mana dasarnya? Nah, kan dipahamkan dulu, itulah namanya perbedaan. Tadi kan ada yang hari Sabtu, ada yang hari monggo dipilih. tapi kalau kita puasanya hari Sabtu misalnya berarti hari rayanya puasa Arafah gimana? Ya tadi perbedaan Bu ya. Nggak usah diperlebar, nanti kemana-mana pun. Itu dibolehkan. Boleh, masalah. Yang hari rayanya hari Sabtu, puasanya hari yang puasanya hari Ahad, puasanya yang puasanya hari apa? Yang lebarnya hari Ahad, puasanya hari Sabtu. Nah, kalau itu sholat 2 kali boleh? Apa? Memang aneh. Sekali aja sekali. Satu saja. Tidak boleh ya kalau misalnya puasanya Kamis Jumat, terus kalau sholat Puasanya satu aja Bu, satu aja ya. Jumat. Terus puasa sholatnya Minggu itu nggak boleh. Nggak boleh. Lah tanggalnya sebeda. Ya lah. Lah keyakinan dia tadi kan sudah anu toh. Kalau puasanya Jumat berarti lebarannya Kalau puasanya Sabtu lebarannya yang penting ojo nganti ya lebarannya Jumat. Jemong. Katanya puasa sunat Jumat saja nggak boleh, harus disertai dengan Satu yang dipahami, kalau dia mengkhususkan bagi dirinya hanya puasa sunnah di hari Jumat, tidak boleh, dibenci. Nah, karena ini kan sudah syariat, harus dirubah, ya, karena 1 Zulhijjah kan terhitungnya sudah awal ya, berarti qadarullah puasa Arafahnya jatuh di tanggal 9 hari Jumat, sudah ketetapannya gitu, tak jadi masalah. Jadi kalau misalnya dan sholatnya dianggapnya tanggal 10 itu hari Sabtu, tapi penyembelihan korban itu kan ada 4 hari. Jadi misalnya sholatnya hari Sabtu, tapi penyembelihannya hari Minggu, hari Ahad itu terus gimana? Nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Kan nyembelihannya ada 4 hari Bu. 10 Zulhijjah, 11, 12, 13 sampai sebelum maghrib. Monggo. Yang misalnya menganggap sholatnya hari Sabtu, tapi penyembelihannya di ujung hari Ahad. Nggak jadi apa? Sing ra oleh iki sing ra korban. Lah enak korban tuh tinggal pilih, makanya di kita karena santernya kemarin tuh katanya malu ya saya sampaikan terang paling perbedaan. Saya tidak akan terangkan hukum, alasan nanti mesti akan rame dalam paham itu dulu.
Kita ini nggak usah ribut cuma gara-gara itu, nyaman. Kalau mungkin hari raya Idul Fitri, mungkin kalau ikut majelis ulama penguasa tepat isinya. Tapi kita berkiblat lebih baik kita ikut wukuf selesai aman. Nah, itu saja. Alhamdulillahnya bisa kemarin juga. Yang penting dipahamkan jamaah. Kalau dipahamkan saya rasa mereka nggak akan bingung lagi. Semua kan benar toh. Ya, jangan nesu. Jangan kita hanya mengatakan berbeda boleh. Begitu saatnya tidak sesuai dengan kita marah. Nah, itu namanya belum bisa memahami perbedaan. Nah, kalau itu di masyarakat macam-macam ya dia. Nanti yang orang NU juga marah orang Muhammadiyah loh. Sapu semua Muhammadiyah, ini marah. Ini sama-sama nggak bisa menghormati perbedaan. Makanya kita tadi satu lagi kita puasanya terus Sabtunya kita nggak puasa, tapi sholatnya itu dulu Nggak boleh. Soalnya saya juga mendengar ada yang ikut saja kalau sholatnya puasanya hari Jumat, nanti Sabtu nggak puasa karena ada yang berbeda. Terus kita sholatnya hari Minggu itu nggak boleh. nggak boleh. Pilih salah satu, bukan dua. Salah satu. Nah, ini kalau saya pribadi kan hari Sabtu, sudah. Jadi sholatnya puasanya hari Jumat. Otomatis Sabtunya harus sholat. Terus naik tak dum-dum ngono sok baku ping loro itu. Kadang ada juga yang murid itu. Soalnya ada latihan kuning jas itu. Enggak boleh. Ambil salah satu. Berarti tolak salah satu berarti ya? Iya, harus tolaklah satu. Saya sudah hari Sabtu, yang hari Ahad monggo yang lain. Untuk puasa tamiah itu apa dianjurkan? Puasa Tarwiyah memang ada hadisnya, diantaranya boleh berpuasa mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Boleh, misalnya hari ini puasa ya, boleh, tak jadi masalah. Yaitu Tapi niatnya- amalan sunnah saja sih. Niatnya bukan karena tarwiyah, tapi awal Dzulhijjah. Iya, karena Dzulhijjah. Bukan tarwiyahnya, tapi distressingkan bulan Dzulhijjah. Jadi kalau ada yang puasa dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 9 besok, tak jadi masalah. Memperbanyak puasanya. Nah, tapi setelah itu nggak boleh deh. Hanya itu lebih stressing 1 sampai 9. Ya. Kalau nggak mau Ustaz, saya mau tanggal 9, boleh, nggak apa-apa. Boleh tanya lagi. Hah? Boleh tanya lagi. Boleh tanya lagi. Siapa? Saya. Ya. Ada yang menyampaikan bahwa kalau kita berkurban itu nanti hewan itu kita naiki waktu Shiratal Mustaqim. Itu benar nggak? Ya, nggak ada itu ya, riwayat itu nggak ada. Tunggangi semua. Dulunya kambing yang nunggangi satu keluarga, mati kambing nggak kuat. Jadi nggak ada itu ya, itu hanya Nggak ada hadisnya ya? mitos keyakinan masyarakat. Nggak tahu tuh sumbernya dari mana. Hadisnya nggak ada. Kembalinya mengambil hadis yang tadi yang di pertama tadi. Bulunya di satu bulu satu kebaikan, rambutnya satu rambut satu kebaikan, dapat pahalanya banyak. Orang mikir ditunggangi nggak iso. Kalau satu ekor sapi sepertujuh pilih nunggangi, berarti 7 keluarga. Berapa puluh itu naik sapi nggak kuat. Malah katanya kalau semakin banyak berkorban katanya semakin lancar kita menuju ke Shiratal Mustaqim gitu. Ya, jari ini ya. Makanya kan saya nanya hadisnya nggak ada. Makanya hati-hati dengan informasi semacam ini. Nggak ada hadisnya, kalau ada ya kita tayangkan. Nggak ada ya bilang nggak ada. Mungkin polalam ya, mungkin hanya untuk memprovokasi band orang mau korbanmu gitu. Iya. Tapi juga nggak boleh itu terus Iya, diteruskan. dasarnya. Kadang aja jadi sampaikan itu bukan hadis, iklan saja. Satu lagi tak. Ya. Tentang ru'yatul hilal itu sebenarnya yang ideal yang betul itu berapa derajat Ustaz? Karena kan katanya karena
ukurannya 3 derajat, terus ada yang ukurannya kurang dari itu bisa, itu tuh yang betul yang mana? Istihad sih masalahnya ya. Kalau Muhammadiyah kan 2 derajat itu sudah masuk ya. Kurang dari 2 derajat bisa. Dulu kalau MUI itu pemerintah itu harus 2 derajat. Sementara Muhammadiyah di bawah itu. Sekarang ditambahin lagi, maka kemungkinan berbeda ke depan lebih banyak. Ya. Nggak ada dalilnya harus tepatnya yang mana. Sementara ketok Siti. Nah, makanya kan terus nanti begitu orang yang melihat disumpah, nggak boleh main-main ini. Sumpah di hadapan pengadilan dengan agama. Kamu betul nggak main-main? Betul. Saksinya mana? Itu. Kamu juga ngeliat? Iya betul. Nggak boleh main-main karena sedikit kesalahan berarti dia mengambil kesalahan semua manusia. Dan itu memang berlaku untuk seluruh dunia atau hanya Indonesia? Semuanya sama. Semua sama. Bisa itu. Anuru yang melihat. Makanya cara pandang untuk menentukan itu yang satu menggunakan ru'ya masih cara lama, yang satu pakai hisab, sering terjadi perbedaan. Muhammadiyah menggunakan hisab karena hisab itu ilmu pasti, ilmunya Allah. Sekarang canggih. Sekarang bertanya kalau digulirkan kepada ibu yang suka pakai ru'ya, gimana kalau posisimu dikutuk? Ayo ini cara mengawali. Hisab bisa logis. Nah, meskipun yang ru'ya nggak terima ya, mau gimana? Cara pandang sudah beda. Nggak usah dipaksakan. Karena kalau yang saya tanyakan yang tadi ya Ustaz ya. Berarti yang itu juga dilakukan juga oleh orang-orang di luar Indonesia. Di negara-negara lain sama. Jadi mungkin dia juga berbeda dengan Arab sendiri. Jadi ukurannya, cara masuk berapa derajatnya itu ya. Kalau hisab itu berdasarkan apa namanya kebiasaan atau gimana sih? Hisab. Kalau hisab itu berdasarkan apa? Jadi ada cara pakai ilmunya, hitungannya sudah ada, rumusnya ada. Jadi berapa puluh tahun gerhana sudah ada hisab. Karena hisab itu ilmu, 2 tambah 2 pasti, sudah jelas. Makanya yang di Muhammadiyah hisabnya itu semua ada. Nanti tahun sekian gerhana jam sekian ada semua. Nah, canggih tau. Ilmu sekarang luar biasa. Mungkin kalau masa-masa dulu susah ya. Sekarang lebih canggih lagi. Nah, yang satu ya nggak terima juga. Bukan berarti Muhammadiyah nggak ya, cuman tidak jadi prioritas utama. Ya dia ya, tapi sudah diprediksi hisabnya kok gitu. Nah, itulah. Ya, istihad ya. Insya Allah nanti yang sholat di hari Sabtu sholat, yang mau sholat di hari silakan, dari masalah. Dipahami perbedaan di situ dulu aja. Ya. Insya Allah kita kalau secara pribadi kita sampaikan ke jamaah, kamu tidak harus ikut saya. Makanya itulah namanya perbedaan. Ya. Harap semuanya berlapang. Ya. Cara pandangnya sudah berbeda. Nggak bisa dipaksakan, ngomong nggak usah tegang gara-gara cuma kayak gitu. Akhirnya kan pikirannya terkadang nggak sadar kita cuma puasa terus, puasa sunnah. Puasanya sambil sedangkan di Arab itu tidak hukum gimana Ustaz? Itu tadi perbedaannya. Nggak jadi masalah. Keyakinan ibu cenderungannya mana? Kalau misalnya gini ya, misalnya di kampung kita itu, nah ini perlu ini namanya fikih di situ ya. Kalau di kampung kita di situ mereka di Sabtu, sebenarnya kita mau hari Ahad, sudah kamu melebur jauh lebih Ahad. Nah, kalau misalnya di lingkungan situ semua hari Ahad kitanya Sabtu, kau melebur situ lebih aman. Enak tak Bu? Ya ntar kalau keluar nanti kau setiap suruh sholat situ kok rapodo karawai tinggi. Nah, cuman gara itu jadi fitnah kan itu. Karena ya kalau di masyarakat itu kan kadang kita sudah terkondisi. Ya. Maka saya pahamkan meskipun keputusannya misalnya hari Ahad nanti kita putuskan dan kita sama-sama sholat di situ. Jadi
Jangan jangan kemudian memutuskan kalau di sini nggak hari Sabtu saya akan sholat di luar. Nah itu kan timbul masalah di situ. Dipahamkan di situ. Perkara kayak gitu dikirawi. Ya, namanya istihadiyah. Hasil dari kesimpulan para ulama. Nyambung lagi tadi. Tadi tentang ini kan katanya ada dua pendapat tentang saum Arafah. Itu sebelum, jadi yang pendapat bahwa saum itu tanggal 9 Dzulhijjah bukan berdasarkan wukuf, itu karena ada syariat saum sebelum ada syariat haji. Itu memang syariatnya seperti apa gitu, maksudnya kan mulai saum itu mulai Nabi Ibrahim ya Ustaz ya. Nah itu maksudnya zaman jahiliyah itu sudah disyariatkan, terus waktu itu kan sudah ada haji loh. Nah terus katanya sebelum haji sudah ada syariat saum 9 Dzulhijjah itu gimana? Maksudnya zaman siapa gitu? Ya tadi kembali gitu istihadiyah ya. Kalau kita lihat hadis itu kan al-hajju Arafah. Ya. Haji itu adalah wukuf di Arafah. Artinya orang yang tidak wukuf berarti tidak sah hajinya. Nah, itu saja patokannya. Kan rame-rame kan baru-baru aja. Dulu kan tidak ada toh. Nah, mungkin orang menggali hukum tadi ya. Memang kalau dilihat tuh hati-hatinya itu kalau kesana wukuf ya sudah kita puasa itu. Makanya kan bagi yang wukuf di Arafah itu kan kalau berpuasa makruh, disukai. Kita yang disunahkan yang nggak haji untuk berpuasa. Kalau kita dengan Saudi itu berapa jaraknya? Perbedaan jamnya? 4 jam 1 4 sampai 5 jam ya, maksimal 5 jam. Dan sedikit. Ya, saya kecenderungannya ya menggunakan itu saja. Wukuf di Arafah. Ada wukuf berarti itu sudah tanggal 9. Kalau dia mau ngambil udah ya silakan. Ya pendapat sih. Nah, besar. Katanya itu apa? Yang hadiah korban itu kan nggak boleh motong kuku, boleh motong rambut itu. Oh iya. Itu apa enggak itu? Untuk menyempurnakan amal ibadah sahibul kurban atas namanya siapa sapi dan kambing tadi, maka dihindari. Ada pendapat pertama diharamkan, pendapat pertama. Yang kedua dimakruhkan, tidak disukai, makruh, dibenci. Hanya lebih banyak mengambil pendapat tidak disukai, sebaiknya dihindari. Terus ngono wae. Bagi yang berkorban satu orang, benimnya siapa? Namanya atas nama siapa tadi sapi tadi? Ya, kalau istri anaknya nggak boleh. Nah, yang namanya tadi siapa? Kalau yang namanya tadi istri berarti suami boleh potong. Anaknya boleh. Itu saja. Tidak sampai membatalkan korbannya. Cuman hati-hati. Lebih kita cenderungnya kepada makruh nggak suka. Itu jauh lebih utama. Itu diantara menyempurnakan amal korban pahalanya di situ. Nah nanti kalau kuku panjang-panjang korban itu dimaklumi 10 hari lumayan kan? Saya juga tuh mempertahankan nggak sanggup potong. Nggak usah. Tidak hanya kuku, rambut juga. Apa musiknya? Kita berkorban muslim yang seperti saya kan berkorban. Itu kalau kita atas namakan suami dan saya gitu. Iya boleh saja. Almarhum. Nanti atas nama yang sudah meninggal memang terjadi perbedaan pendapat ya Bu. Ulama membolehkan terkadang cuman Nabi nggak ada dalilnya. Terus Pak Ustadz, wes sekarang saya tanya lagi dengan Bu Singgi. Orang mati itu ikut orang yang hidup atau orang hidup ikut orang yang mati? Jadi jawab kan gampang toh. Orang mati ikut yang wes jadi bayanginnya iseng urip. Yang mati sudah ikut otomatis. Meskipun ada pendapat. Nah, kan lebih nyaman itu atas orang yang masih hidup karena syarat korban itu kan berarti kan mampu. Sing mampu yang masih hidup atau sudah meninggal. Logikanya kan bisa ditangkap loh. Oh yang masih hidup ya berarti yang mati itu ikut. Dapat pahala juga nggak usah khawatir.
kalau di atas nama kan orang tua kita yang sudah sedo ya katanya beliau itu tidak butuh kiriman pahala ya. Itu tapi yang membiayai kita itu gimana Ustaz? Ya tadi sama dengan musim itu. Kalau tidak namanya yang itu disebutkan ya yang sudah meninggal itu. Iya. Nek pendapat ulama ada yang membolehkan, tapi menurut hadis nggak ada. Tinggal suruh milih tak? Lebih hati-hati loh ya, bukan berarti terus berarti rawlah hati-hati saja. Ikuti yang diajarkan Rasul. Selesai itu saja. Insya Allah kalaupun yang masih hidup berbuat kebajikan, yang mati juga sama. Gak usah takut. Kayak kekhawatiran itu berlebihan ya. Kan nggak ada suami saya, gue kok ragu kalau bojomu. Insya Allah. Tapi kalau dia kekeh gitu, ya sudah nggak bisa kita paksakan. Yang penting sudah kita paham. Itu tingkatnya perasaannya harus tinggi loh ya. Harus lapang dada, sama seperti menentukan Sabtu atau serasa tentara. Yang penting jangan sampai hari rayanya hari Jumat. Menurut saya pesan. Karena hari rayanya kalau nggak Sabtu atau sudah itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi semoga korban-korban kita yang kita laksanakan nanti hari Sabtu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa kita dari sekarang sampai seterusnya, ya Allah, korban nanti terima ya Allah. Itu sudah doakan, cari rezeki yang paling halal yang kau miliki, ikhlas lillahi. Udah itu saja. Insya Allah deh ya, makanya kalau bisa menyaksikan. Nah, insya Allah nyembelih sendiri kamu boleh, kalau nggak bisa paling nggak menyaksikan. Nah, nggak bisa ya sudah, banyak-banyak berdoa itu saja. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.